Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar apa itu transfer pricing dengan berbagai metode-metode yang digunakan dalam transfer pricing itu sendiri, beserta dengan contoh dari transfer pricing yang telah dipaparkannya. Nah, untuk transfer pricing sendiri itu bisa diartikan sebagai TP. Nah, untuk penjelasan mengenai apa itu transfer pricing itu bisa kita bahas melalui 3 aspek. Yang pertama dilihat dari hukum perseroan bahwa transfer pricing ini tuh digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari suatu entitas perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu dari aspek akuntansi industrial ataupun bisa disebut dengan manajerial, bahwa transfer pricing ini tuh digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan dari transaksi-transaksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, baik dari dilihat dari grup anak perusahaan maupun dilihat dari induknya sendiri. Nah, sebenarnya keduanya ini tuh memiliki suatu hubungan yang keterlibatan gitu, di mana induk perusahaan dan anaknya itu memiliki suatu saling support satu sama lain terhadap perusahaan tersebut gitu. Lalu yang ketiga yaitu lihat dari aspek perpajakan, bahwa dilihat sebagai kebijakan apa yang digunakan dalam penentuan harga tersebut gitu oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa ataupun perusahaan-perusahaan yang memang memiliki suatu afiliasi. Nah, jadi pada dasarnya ataupun pada intinya gitu, transfer pricing itu digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan cara penentuan harga barang ataupun jasa yang dilakukan oleh organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, tetapi kedua organisasi ini berada dalam ruang lingkup perusahaan yang sama. Sebenarnya transfer pricing ini tuh pelaksanaannya itu secara sudah memiliki kewajaran dalam berbagai industrial, tetapi mungkin masih ada beberapa kebijakan harga yang memiliki di bawah batas kewajaran. Ada juga yang memang sudah wajar, ada juga yang memang lebih dari batas wajar yang sudah ditentukan, seperti itu. Nah, untuk transfer pricing itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada intra-company dan yang kedua yaitu ada intercompany. Untuk intra-company sendiri yaitu dilakukan oleh divisi yang satu dengan divisi yang lain, tetapi keduanya ini dalam suatu ruang lingkup perusahaan yang sama. Nah, untuk yang intra-company sendiri itu dilakukan oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dengan memiliki suatu hubungan yang khusus, biasanya menggunakan suatu transaksi berupa internasional ataupun domestik. Biasanya keduanya ini memiliki pemanfaatan dengan berbagai pajak yang berbeda. Nah, sebenarnya untuk transfer pricing di Indonesia sendiri itu bisa diartikan masih negatif, mungkin karena ada beberapa perusahaan yang memang memanfaatkan transfer pricing itu untuk penghindaran pajak. Nah, ini tuh disebut dengan abuse of transfer pricing. Untuk abuse of transfer pricing ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada markup, lalu yang kedua yaitu ada penghindaran itu sendiri, lalu yang ketiga ada markdown. Nah, apa aja sih metode-metode yang digunakan dalam transfer pricing itu sendiri? Nah, dalam menggunakan metode-metode transfer pricing itu harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
metodenya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada traditional transaction method. Ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada CUP, comparable uncontrolled price. Lalu yang kedua ada cost price method. Lalu yang ketiga yaitu ada resale price method. Lalu bagian keduanya yaitu ada transaction profit method. Nah, dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada profit split method. Lalu yang kedua yaitu ada transaction net margin method. Jadi secara keseluruhannya metodenya itu ada 5 macam. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu metode-metode tersebut. Nah, untuk metode yang pertama yaitu ada metode CUP atau bisa disingkat dengan comparable uncontrolled price, atau bisa kita bilang yaitu metode perbandingan harga. Nah, metode perbandingan harga ini dilakukan untuk membandingkan harga yang dilakukan oleh pihak afiliasi perusahaan itu sendiri. Nah, perbandingan ini sendiri itu digunakan untuk membandingkan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Jadi levelnya itu ada di perbandingan tersebut, pure benar-benar membandingkan keduanya, itu disebut dengan metode CUP sendiri. Nah, untuk metode CUP sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada internal CUP, lalu yang kedua ada external CUP. Nah, untuk internal CUP itu dilakukan oleh afiliasi perusahaan dengan pihak yang memiliki suatu hubungan istimewa. Nah, dalam penggunaannya sendiri biasanya metode internal CUP ini itu sangat akurat gitu. Jadi bukan berarti ketika ada internal CUP, external CUP tidak penting, bukan seperti itu. Misalkan kita ambil contoh yaitu perusahaan A dengan perusahaan B itu memiliki suatu hubungan yang istimewa, di mana transaksinya itu berupa barang senilai 10 USD. Nah, kita akan membandingkan dengan metode CUP sendiri. Misalkan kita ambil sampel lagi, yaitu perusahaan C dengan perusahaan D itu memiliki suatu hubungan istimewa juga, yang mana transaksi barangnya itu seharga 15 USD. Nah, antara 10 USD penjualan yang perusahaan yang A dan perusahaan yang B dengan perusahaan D dan juga C dengan D itu 15 USD. Jadi harga wajarnya itu terletak pada 15 USD itu sendiri. Jadi metode CUP ini seperti itu. Jadi membandingkan harga keduanya lalu menghasilkan suatu harga wajarnya itu berapa. Nah, untuk yang CUP sendiri biasanya di level sales atau penjualan. Kalau di komponen laba rugi, sedangkan untuk yang CPM atau RPM itu ada di level gross. Nah, untuk yang TNMM atau PSM itu sendiri itu ada di level operating. Nah, ini ada ilustrasi mengenai metode CUP sendiri. Misalnya PTA dan PTB itu memiliki suatu hubungan istimewa, sedangkan PTA dan PTC itu tidak memiliki hubungan istimewa. Ketika PTA ini menjual kepada PTB, di mana PTB ini memiliki hubungan istimewa, misalnya 10 USD, sedangkan PTA menjual ke PTC itu bukan 10 USD tetapi 15 USD. Nah, inilah yang disebut dengan internal CUP sendiri. Jadi keadaan transaksi hubungan istimewa, dan juga dia juga ada transaksi dengan pihak independen itu sendiri. Sedangkan untuk external CUP ini benar-benar mengesampingkan yang sudah memiliki hubungan istimewa A dan B. Ada transaksi, tetapi A ini tidak memiliki transaksi hubungan dengan pihak independen, ini disebut dengan external CUP itu sendiri, seperti itu.
Lalu yang kedua yaitu ada metode penjualan kembali atau bisa disebut dengan RPM, Resale Price Method. Nah, untuk metode ini misalkan ketika kita membeli barang kepada pihak afiliasi lalu menjual lagi kepada pihak independen. Jadi levelnya itu ketika kita membeli kepada afiliasi lalu menjual kepada pihak independen. Nah, untuk menentukan harga wajar dari metode ini sendiri yaitu dengan cara harga resale kepada pihak independen itu berapa lalu dikurangi dengan laba kotor atau disebut dengan markup sendiri sehingga nanti menghasilkan harga wajarnya itu berapa. Nah, dengan menggunakan metode ini itu harus memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi yang memiliki hubungan istimewa dengan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Lalu yang kedua yaitu penjual tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap penjualan yang tadi. Lalu di sini ada mengenai ilustrasi metode RPM itu sendiri. Di sini ada afiliasi wajib pajak dan independen wajib pajak ini. Distributor ini membeli barang dari perusahaan afiliasinya yaitu dengan harga 95 USD. Nah, nanti WP-nya wajib pajaknya ini si distributor penjual ke pihak independen dengan harga 100 USD. Dalam hal ini gross profit marginnya itu perbandingannya. Misal kita pakai metode ini, udah dapat pembanding nih, ternyata gross profit marginnya 20% antara pihak independen dan independen. Jadi caranya adalah gross profit margin itu yang 20% dibagi sell atau penjualan. Jadi 20% dikali 100 sama dengan 20. Yang penjualan salesnya itu kan 100. Ini dikurangi dengan 20 tadi sehingga diperoleh HPP-nya yaitu 80 bukan 95. Sedangkan distributor di sini wajib pajaknya 95 padahal harga wajarnya itu 80 sehingga ada koreksian sebesar 15 USD. Nah, itu dinamakan metode RPM. Lalu yang ketiga yaitu ada metode biaya plus atau disebut dengan CPM, Cost Price Method. Nah, metode ini dilakukan untuk menentukan harga transfer dengan cara menambahkan laba kotor yang dari transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan wajib pajak yang tidak terafiliasi yang sebanding terhadap biaya dalam transaksi afiliasi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memaparkan melalui ilustrasi. Nah, di sini ada metode CPM itu sendiri. Misalkan di sini ada wajib pajak yang memberikan jasa pemasaran kepada pihak afiliasi. Jadi dengan cost 100 USD ini tetapi ngecasnya itu ke perusahaan afiliasinya itu 115. Nah, berarti ada markup sebesar 15 USD. Sedangkan dari independen memberikan jasa pemasaran ke independen juga itu diketahui gross markup-nya 20%. Sehingga untuk mencari gross profit dibagi COGS ataupun HPP-nya berarti 20% dibagi 100 USD ketemu 20 sehingga COGS-nya itu tadi ditambahkan dengan gross markup-nya pembandingnya itu 20%. Berarti seharusnya HPP 100 USD ditambah dengan 20 USD jadi 120 USD. Sedangkan di sini WP-nya 115 padahal yang wajar yaitu 120 sehingga ada koreksi positif sebesar 5 USD. Nah, kurang lebih untuk metode CPM itu seperti itu sendiri. Nah, lalu metode yang keempat yaitu ada metode pembandingan laba atau disebut dengan profit split method, di mana metode ini tuh mengidentifikasikan laba gabungan yang dilakukan oleh pihak transaksi yang memiliki hubungan istimewa dibagi oleh
pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut, di mana harus memiliki suatu dasar yang wajar dari suatu bidang ekonomi. Nah, jadi dalam menggunakan metode ini itu oleh pihak yang emang memiliki suatu hubungan istimewa yang memang benar-benar terintegrasi. Jadi nggak boleh asal-asalan dalam menggunakan metode ini. Jadi pada diartikannya yaitu tidak adanya afiliasi yang terpisah. Jadi harus emang benar-benar terintegrasi. Kalau misalkan ada yang terpisah, itu tidak bisa menggunakan metode ini. Lalu untuk syarat lainnya dalam metode ini itu ada suatu barang yang tidak terwujud ataupun unik, itu dalam artian adanya suatu transaksi yang berbentuk barang yang tidak terwujud atau yang unik. Nah, untuk di Indonesia sendiri untuk pelaksanaan metode ini masih sangat sulit karena dibutuhkannya suatu data pembanding yang wajar itu seperti apa. Jadi memang masih sulit seperti itu. Dan yang kelima yaitu ada metode laba bersih transaction atau bisa disebut dengan PNMM, yang mana metode ini digunakan untuk membandingkan presentasi laba bersih dari pihak afiliasi dengan independen, yang mana diujinya itu berada pada level net ataupun laba bersihnya itu sendiri. Jadi secara singkatnya yaitu membandingkan laba transaksi dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang tidak. Jadi metode ini sangat tepat sekali untuk salah satu pihak yang terafiliasi yang memiliki kontribusi khusus gitu, ataupun salah satu pihak yang terafiliasi yang memiliki suatu transaksi yang rumit. Jadi pada dasarnya ataupun pada intinya ketika kita tidak bisa menggunakan metode sebelumnya yang telah dipaparkan seperti metode CAP, lalu metode RPM, metode CPM, kita bisa mengujinya dengan metode net ini sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memaparkan suatu ilustri yang berkaitan dengan metode ini sendiri seperti itu. Nah, untuk ilustrasi metode yang terakhir ini atau TNMM, di sini diketahui HPP-nya itu 300.000. Nah, biaya operasinya itu 30.000. Nah, PTA ini sebagai wajib pajaknya melakukan transaksi ke PTB, yaitu kontrak manufaktur sebesar 136.500. Nah, PTA ini melakukan transaksi penjualan senilai 136.500 USD berupa kontrak manufaktur untuk memproduksi barang atas pesanan dari BLTD, perusahaan afiliasinya. Dari data-data diketahui, rasio pengembalian total biaya net markup PTA ini sebesar 5%. Rasio pengembalian total biaya net markup perusahaan pembanding yang wajar sebesar 7%. Nah, level net ini yang kita bandingkan laba bersih. Di sini kita bisa lihat ada WP-nya, lalu ada wajarnya dan koreksinya. HPP-nya itu ada 100, lalu biaya operasinya itu 30.000, sehingga totalnya diperoleh 130.000. Lalu untuk kita uji yang satu 5%, yang dua itu 7% untuk net markup-nya sendiri. Nah, sehingga diperoleh labanya itu yang WP 6.500.000, lalu yang wajar 9.100.000. Nah, transaksi yang wajar antara PTA dan PTB itu 136.500.000 itu ditambah 2.600.000, di mana 2.600.000 ini koreksian dari WP dan juga yang wajar yang telah dihitung, sehingga menghasilkan 139.100.000 seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari biaya plus sendiri. Misalkan biaya total plusnya itu adalah 10%. Nah,
kita ambil yaitu PT Doremi dan PT Mifaso, ditambah 10% dari total biaya yang dikeluarkan masing-masing entitas. Harga transfer dari PT Doremi ke PT Mifaso adalah 77.000 per unit. Jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari total biaya yang dikeluarkan PT Doremi sebesar 70.000 ditambah 10% dari jumlah tersebut. Jadi ada 7.000. Harga transfer dari PT Mifaso ke PT Lasido adalah 216.700 per unitnya. Jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari total biaya yang dikeluarkan PT Mifaso sebesar 197.000 ditambah 10% dari jumlah tersebut, yaitu jadi 19.700. Nah, berarti PT Doremi memperoleh laba sebesar 7.000 per unit dari transaksi penjualan produknya ke PT Mifaso. Lalu PT Mifaso ini akan memperoleh laba sebesar 19.700 per unitnya dari penjualan produknya ke PT Lasido. Sedangkan PT Lasido menjual produknya kepada pembeli di luar perusahaan tersebut. Nah, jika biaya variabel plus 20%, maka PT Doremi dan PT Mifaso ini ditambah 20% dari jumlah yang dikeluarkan masing-masing entitasnya. Harga transfer dari PT Doremi dan PT Mifaso ini adalah 48.000 per unit. Jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari total biaya variabel yang dikeluarkan PT Doremi sebesar 40.000 ditambah 20% yang tadi dari jumlah tersebut, nah yaitu 8.000. Harga transfer dari PT Mifaso ke PT Lasido adalah 129.600 per unitnya. Nah, lalu jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari total biaya variabel yang dikeluarkan PT Mifaso sebesar 108.000 ditambah 20% dari jumlah tersebut, yaitu jadi 21.600. Nah, metode biaya variabel input ini dapat diterapkan hanya ketika perusahaan berada dalam kondisi khusus. Misalnya, sebagian besar produk PT Doremi dan PT Mifaso ini telah dijual kepada pembeli di luar perusahaan dengan harga pasar, sehingga seluruh biaya tetap kedua entitas tersebut telah dibebankan pada penjualan ke pihak eksternal. Seperti itu.